Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fitriana dengan NIM 12191496. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan kedua, yaitu di mana pertemuan kedua tentang membuat tampilan katalog buku ini dan detail buku. Di sini saya udah bikin sedikit untuk nanti saya kupas. Yang pertama, untuk membuat tampilan katalog buku dan detail buku itu, langkah pertama membuat controller home. Kedua, membuat view untuk template user. Yang ketiga, membuat view daftar buku. Yang keempat, mengatur controller default. Yang kelima, membuat halaman detail buku. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai codingannya. Ya, selanjutnya yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu, yang pertama, membuat controller home. Controller berguna sebagai perantara antara model dan view. Pertama-tama kita buatkan dulu file home.php-nya ini. Nah, di sini terdapat public function index. Public function index itu berfungsi sebagai pendeklarasian function dalam kelas. Kelas yang kita tuju yaitu kelas bagian home. Dan di sini ada $data itu sebagai parameter. Parameter antara dari judul dan buku. Dan di sini ada result. Result itu berguna untuk menangkap hasil dari pernyataan pilih dalam bentuk objek, sehingga nama-nama kolom dalam database itu akan dijadikan atribut dari objek-objek yang dihasilkan gitu. Di sini terdapat komentar. Ini bagian komentar, dan lalu kita di bagian kelogikanya, yaitu bagian array-nya. Di sini ada row array itu untuk mengambil data dari baris tersebut dan mengembalikannya lagi dalam bentuk larik gitu. Dan di sini parameter datanya itu kita ke user. Di sini ada load view, di mana kita akan mengeload data bagian view di tab nih, di folder ini, table user bagian header. Itu terdapat buku, daftar buku, dan parameter datanya. Sama juga seperti ini, kita akan mengeload data pada bagian view di bagian template user modal, dan ini juga user pada bagian footer. Ya, selanjutnya kita langkah kedua itu membuat view untuk template user. Nah, di sini template user ada footer dan header. Kita bukakan ke headernya dulu. Ya. Ya, di sini ada bagian headnya ya. Terus ada nav class-nya. Nav class itu untuk elemen pada HTML yang dibuat untuk mempresentasikan link navigasinya. Dan di sini div class itu untuk membungkus elemen atau tag-tag agar menjadi suatu grup. Dan di sini ada bagian span. Span juga itu adalah elemen inline atau elemen yang tidak membentuk garis baru, yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen yang dimaksud untuk memudahkan dalam pemberian style pada CSS. Sini di kelasnya kontainer, ada kontainer itu sebagai pembungkus konten web. Ini kita bungkuskan kepada kontainer ini.
Ya, selanjutnya kita akan buatkan bagian footer. Nah, di bagian footer itu terdapat script nih. Script ini itu script dari JavaScript yang terletak di dalam dokumen HTML. Teks script juga diletakkan di antara bagian kepala dari dokumen HTML. Kepala dari header ini yang tadi kita sudah buatkan. Terus bagian script ini juga diletakkan dari bagian badan dokumen HTML, atau bisa disebut juga kita sebutkan dengan body ini. Ini di bagian bawahnya dan headernya itu di bagian di atasnya. Gitu. Keterangan tambahan dalam tag ini menunjukkan jenis bahasa yang digunakan dan versinya. Selanjutnya itu membuat view daftar buku. Kita buatkan file view dengan nama daftar buku pada folder application view buku. Nih, daftar buku ya, daftar buku .php, dan ini script codingannya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya tentang div class pengertiannya. PHP for each itu untuk pengulangan atau looping. Habis kita buat daftar buku, lalu kita ke bagian controller default. Kita tutup dulu. Nah, yang ada di config nih. Nah, default controller itu untuk penghubung, untuk pemanggilan bagian home. Selanjutnya kita buatkan halaman detail buku. Jadi di halaman detail buku itu nanti di halaman detail buku bagian view buku, nah daftar bukunya kita sambungkan dulu ke bagian detail buku ini untuk menghubung detail buku dengan daftar buku ini. Dan lalu kita tambahkan fungsi baru dengan nama detail buku pada controller home. Ini bagian controller home. Oke. Ini bagian detail bukunya kita buatkan function untuk menghubung yang tadi ke detail buku. Ini ada bagian database-nya, ada judul, pengarang, penerbit, dan sebagainya ini. Ya, selanjutnya kita buatkan detail bukunya. Ini untuk bagian tabelnya. TR ini atau table row untuk mendefinisikan baris pada table. Dan TH ini itu table heading untuk membuat judul sebuah tabelnya. Dan TD itu table data untuk membuat isi dari TH ini. Jadi ini judul untuk bagian judul atasnya nih, untuk headingnya, dan si TD-nya itu untuk pengisi. Selanjutnya kita lihat di bagian hasilnya. Ya, ini bagian home nya sudah kita panggil di public function index-nya. Kita ke bagi ini, itu adalah katalog buku, dan kita ke detailnya. Nah, ini di bagian detail buku yang sudah kita buatkan sebelumnya yang tadi. Selanjutnya di bagian materi pertemuan ketiga ini, kita akan membuat halaman login dan pendaftaran anggota. Ini bagian login member, daftar anggota, dan ketika sudah mengisi di bagian daftar anggota, di sini halaman profil anggota kita. Ini kondisi menu sebelum login. Sini masih tercantum pengunjung, dan kondisi sesudah login itu tercantum nama kita.
Dan ini langkah-langkahnya itu membuat halaman login dan mendaftarkan anggota. Yang bagian A membuat halaman login dan daftar anggota, saya akan pas di bagian codingan, dan yang B membuat controller member. Di bagian controller member itu kita membutuhkan fungsi login, fungsi daftar, fungsi my profile, fungsi ubah profil, fungsi logout, dan pustaka helper. Selanjutnya langkah yang pertama, membuat halaman login dan daftar anggota itu kita buatkan terlebih dahulu file nama modal.php. Di bagian view, ini di bagian view template user modal.php. Di sini sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai div ini. Lalu ini ada ID login modal di bagian login modal, dan ini ada ID daftar modal di bagian daftar modal untuk menghubung ke bagian si login dan si pendaftar. Setelah ini kita panggil di bagian daftar modal dan login modal, lalu kita panggilkan view modal.php ini untuk mengeditan di bagian controller home. Nah, oke. Nah, ini modal yang tadi kita bikin. Kita sambungkan juga ke bagian home. Ini template user yang tadi kita pilih. Kita buatkan controller member. Oke. Nah, ini function index ke bagian login. Si login ini juga memiliki kelas ke bagian member. Dan function daftar terdapat nama lengkap dan sebagainya untuk pengisian validation form. Setelah daftar dibuat, nanti kan ada disimpan gini, kita sambungkan ke model user karena si user yang akan menyimpannya data-data tersebut. Di sini ada public function my profile. Di sini followingnya ada si datanya, ada si judul profil saya. Ini dia akan mengelut, gitu kan, mengelut data kita di bagian member ini. Data member ini akan mengelut. Lalu ada di bagian ubah profil. Ini bagian pengulangan, dimana data bisa mengulang looping gitu. Terus ada fungsi logout. Fungsi logout untuk kita keluar itu. Fungsi logoutnya itu di sini ada redirect home, dimana kalau kita kembali akan kembalinya ke home gitu kan, ke awal gitu. Lalu kita ke bagian perubahan pustaka helper. Ke bagian pustaka helper mana ini? Kita ke bagian pustaka helper. Nah, di sini ada fungsi cek login. Ini akan menghubungkan ke login, pengecekan login.
Di sini nih ada keterangan. Nih, jika kita belum login, akses ditolak. Anda belum login. Jadi sebelumnya kita akan login. Yang awal-awal loginnya itu kita harus mendaftarkan sebagai member. Habis kita menjadi member, kita memiliki email dan password, lalu kita bisa login. Ya, selanjutnya kita lihat ke hasilnya nih. Nah, ini di sini selamat datang pengunjung. Ini sebelum kondisi kita login gitu. Kondisi sebelum kita login. Dan di sini ada daftar dan login. Daftar kalau kita belum menjadi anggota. Nih kita daftar lalu kita simpan. Dan di sini ada login karena di sini saya sudah membuat sebelumnya sudah membuat member. Langsung saja kita masuk. Oke. Nah, berbeda kan, di sini udah selamat datang nama saya nih. Nah, kita lihat ke profil saya. Nah, di sini tuh ada, tadinya itu nggak ada profil sayanya, nggak ada gambar sayanya karena saya sudah mencoba mengubah. Nah, di sini. Ini browser. Kita pilih gambar-gambarnya lalu kita open. Nah, kita harus lihat dulu jenis gambarnya itu berbentuk apa gitu kan. Kalau misalkan beda dengan codingan kita, nggak akan bisa gitu kan, nggak akan bisa keganti. Kita lihat di bagian controller lalu member. Nah, nih di bagian member ini nih, kita lihat di bagian image-nya, ini penguploadan, dimana penguploadan punya kita gitu kan. Nah, di sini ada tipenya, ada tipe GIF, JPG, PNG. Ini maksimal ukurannya, ada lebar dan tingginya, itu kita sesuaikan dengan tipe gambar kita atau foto kita. Nah, setelah tertampil kita ubah, tuh akan muncul seperti ini nih, profil berhasil diubah tadi. Lalu kita logout aja kalau misalkan kita juga nggak ada mau kemana lagi, jadi kita logout aja. Oke. Nah, Anda telah logout. Oke. Sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan atau kurang tepat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.